Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Minutrate Putri kelas 1 ICP, kelas 1 unggulan, dan kelas 1 tahfidz. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring hari ini. Kali ini kita akan membahas tema 2 kembali, masih sama seperti kemarin. Subtema 2, gemar bernyanyi dan menari. Kali ini kita akan membahas tentang menyelesaikan soal cerita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami dan menyelesaikan soal matematika dalam bentuk cerita, serta dapat menuliskan kalimat matematika. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa agar ilmu yang akan kita pelajari dapat membawa manfaat bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin. Nah, ketika menemukan soal cerita, apa yang harus kita perhatikan ya untuk menyelesaikan soal cerita? Kita harus membaca soal ceritanya dengan baik dulu, dibaca dengan teliti sambil dipahami. Nah, kita juga harus memperhatikan poin-poin berikut. Poin pertama, perhatikan kata kerja dalam soal. Nah, kata kerja dalam soal tadi bisa membantu kita untuk menentukan ini cara mengerjakannya ditambah atau dikurang ya. Misal, ada soal, Edo memiliki 5 buah kelereng. Kemudian ia membeli lagi. Nah, membeli lagi berarti kelerengnya tambah banyak. Berarti cara mengerjakannya ditambah. Tapi kalau soalnya seperti ini, Edo memiliki 5 buah kelereng. 3 buah kelerengnya hilang. Nah, kalau hilang berarti kelerengnya berkurang. Berarti cara mengerjakannya dikurangi. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah perhatikan kata tanya dalam soal. Nah, di akhir soal cerita itu ada kata tanyanya. Misal, berapa jumlah kelereng Edo sekarang? Ada kata jumlah, berarti pengerjakannya ditambah atau dijumlah. Tapi kalau berapa sisa? Nah, kalau ada kata sisa, biasanya cara mengerjakannya dikurangi. Kemudian yang terakhir, perhatikan angka dalam soal. Untuk meletakkan angkanya jangan terbalik, biar kamu tidak bingung ketika mengerjakan. Yuk kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan soal cerita di bawah ini. Rio memiliki 6 mobil mainan. Ayah membelikan lagi 2 mobil mainan. Berapa jumlah mobil mainan Rio? Nah, Rio memiliki 6 mobil mainan. Ayah membelikan lagi. Berapa jumlah? Berarti cara mengerjakannya diapakan ya?
Betul, cara mengerjakannya ditambah. Yuk, kita hitung dulu mobil Rio-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mobil Rio-nya warna merah nih, ada 6 buah. Kemudian ayah membelikan 2. Nah, ini mobil yang dibelikan ayah nih. 1, 2. Nah, ayah membelikan mobil biru sebanyak 2 buah. Nah, tadi cara mengerjakannya diapakan? Betul, ditambah. Berarti kita hitung semua mobil Rio sekarang. Yuk, hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah mobil mainan Rio sekarang ada 8 buah. Nah, gimana cara menulis kalimat matematikanya? Betul, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jangan lupa menuliskan operasi hitungnya ditambah itu seperti ini ya. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi jumlah mobil mainan Rio sekarang 8 buah. Lanjut soal berikutnya. Lani memiliki 4 buah apel. Dayu memberinya 3 buah apel lagi. Berapa jumlah apel Lani sekarang? Lani sudah punya 4 buah apel. Lalu diberi Dayu, dikasih Dayu. Berarti apel Lani tambah banyak apa sedikit? Tambah banyak. Berarti cara mengerjakannya dijumlah. Kita hitung dulu ya apel Lani ya. 1, Ya Allah, 2, tambahkan ilmu pengetahuanku 3, dan berilah aku kefahaman. 4. Amin. Lalu diberi Dayu 3 buah apel. 1, 2, 3. Nah, berapa semua apel Lani sekarang? Berarti kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jumlah apel Lani sekarang ada 7 buah. Kita buat kalimat matematikanya. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi jumlah apel Lani sekarang ada 7 buah. Nah, mudah ya. Nah, lanjut soal berikutnya. Ibu membeli 8 butir telur. Ternyata 3 butir telur ibu pecah. Berapa sisa telur ibu sekarang? Nah, ibu beli 8 telur. Ternyata 3 butir telurnya pecah. Pecah berarti bertambah banyak atau tambah sedikit? Betul sekali. Telur ibunya jadi sedikit. Berapa sisanya ya? Cara menghitungnya berarti diapakan? Dikurangi. Nah, kita hitung dulu telur ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 telur ibu tadinya. Lalu pecah 3. Berarti kita silang 3. 1, 2, 3. Nah, berapa sisanya? Berarti kita hitung telur yang tidak ada silangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sisa telur ibu sekarang sebanyak 5
butir. Nah, bagaimana menulis kalimat matematikanya? Nah, 8 dikurang 3 sama dengan 5. Ingat, untuk pengurangan menulis operasi hitungnya seperti ini ya. Jadi, sisa telur ibu sekarang sebanyak 5 butir. Lanjut soal terakhir. Benny memiliki 10 buah kue. Dia memberikan 4 buah kue kepada adiknya. Berapa sisa kue Benny sekarang? Benny punya 10 kue, diberikan ke adiknya 4 buah. Berarti kuenya Benny tambah banyak apa sedikit? Tambah sedikit, kuenya berkurang. Berarti cara mengerjakannya dikurangi. Kita hitung dulu kue Benny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kue Benny ada 10. Diberikan ke adiknya 4, berarti disilang 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita hitung kue yang tidak ada tanda silangnya ya. Itu sisa kue Benny. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sisa kue Benny sekarang ada 6 buah. Bagaimana menulis kalimat matematikanya? 10 dikurang 4 sama dengan 6. Jadi sisa kue Benny sekarang sebanyak 6 buah. Nah, gimana? Mudah atau sulit nih mengerjakan soal cerita? Mudah ya, pokoknya kalian harus membaca dengan teliti, dengan hati-hati, belajar mengerjakan sendiri, dibaca sendiri dengan baik. Jangan mama yang bacain, kamu sendiri biar tambah pintar. Bu guru yakin kalian semua itu anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Bisa mengerjakan sendiri, pantang menyerah. Saatnya sekarang ke tugas. Tugas hari ini nggak banyak-banyak kok. Kerjakan latihan soal di kitab pena. Ayo berlatih. Halaman 127 sampai 128 saja. 127 sampai 128 saja. Jangan banyak-banyak. Nanti kamu pusing. Nah, kita belajar menyelesaikan soal cerita ya. Belajar membaca soal sendiri dengan baik. Kemudian kamu pahami soalnya tadi ditambah apa dikurang ya. Ingat kata-kata kuncinya tadi. Kalau ada kata jumlah, ada kata-kata banyak, berarti ditambah. Tapi kalau ada kata-kata sisa, ada kata berkurang, berarti dikurangi. Nah, seperti itu, mudah sekali. Nah, sampai di sini dulu materi pembelajaran tematik hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dengan baik. Semoga ilmu yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.